Oke, halo sedulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Hari ini cuaca sangat tidak mendukung ya. Tadi angin kenceng, terus hujan lebat sekali. Nah, sekarang sudah mulai teduh, tetapi tidak menghalangi kita untuk terus semangat berkarya ya. Kembali ke kebun, kali ini saya mau menunjukkan untuk teman-teman proses membuat bahan bonsai waru ekspos akar ini metode lain daripada yang lain. Untuk sebelumnya tekniknya pernah saya update dan teman-teman, kalau ini saya mencoba, saya mau mengecek nanti seperti apa hasilnya. Oke, kita langsung saja menuju ke bahannya nanti seperti apa. Mudah-mudahan menginspirasi dan memberi semangat untuk teman-teman terus berkarya ya. Oh ya, oke sedulurku, ini ya terbiasa saya membuat bonsai waru ekspos akar. Dulu ini ada dinding ground sekian, tinggi 50 cm. Biasa saya bongkar, terus saya tekuk ya kalau akarnya sudah besar. Ini kemarin saya bongkar sejak dini, terus akarnya kecil-kecil ya. Nah, paling sekian akarnya, putaran sekian, saya ambilkan contoh. Nah, ini saya bongkar terus saya tekuk, kemudian saya kasih dinding ground sekian. Saya mau cek, ini saya lakukan proses pembongkaran 3 bulan yang lalu. Nah, dan di atas mulai tampak subur. Saya mau mencoba pruning dulu, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Biasanya metode ini jarang sekali saya lakukan. Nah, ini saya mencoba. Nanti kita lihat pas penukuan saya ikat pakai rapiah kalau tidak salah dulu ya. Coba nanti kita cek bersama. Saya mau lakukan pruning dulu sebelum melakukan untuk pembongkaran dinding ground yang di atas. Ya oke, selesai ya. Kali ini sudah saya lakukan pruning tanpa mengurangi anak cabang sedikit pun. Keseluruhan saya lakukan. Oke, kita coba langsung cek ya untuk nanti hasilnya seperti apa. Saya memakai metode terbaru ini. Saya mau coba untuk bongkar dinding ground yang di atasnya.
Ya, oke teman-teman, inilah saya mencoba ya 3 bulan yang lalu memakai metode yang sebelumnya tidak pernah saya terapkan praktek di lahan. Biasa seperti saya bicarakan di depan ya, biasa dinding ground tinggi, dinding groundongnya saya lepas, saya bersihkan anak cabang, saya menyisakan beberapa akar untuk pembesaran, kemudian saya tekuk. Kalau ini sistemnya 3 bulan yang lalu akarnya sekian-sekian ya, kecil-kecil. Nah, sekian, segini akarnya. Ini saya bongkar sejak dini, kemudian saya tekuk, saya ikat. Tadi pas pembongkaran saya bongkar ya pengikatnya. Hasilnya seperti ini. Nah, tadi untuk anak cabang akar yang di atas sengaja saya buang, saya sisakan anak cabang akar. Kira-kira sekian ada anak cabang akar, tidak saya buang, pengen saya kembangkan untuk pembesaran lagi. Ternyata akarnya maksimal lebih banyak ya. Tapi toh ini sebagai contoh ya, kita praktek langsung di lahan, tidak mengurangi kita untuk tetap terus berkarya apapun metodenya. Caranya bagaimanapun kita tidak mengurangi rasa untuk kita tetap terus berkarya membuat bahan bonsai. Nah, ini nanti akan saya timbun sekian, saya pasang ring, bertujuan untuk pembesaran akar yang ada yang masih kecil ya, sekian. Ini masih kurang besar, akan saya timbun sekian, saya kasih ring. Terus di sini tadi saya tarik sedikit akarnya ini ke sini, saya tarik pakai rapiah untuk mengisi rongga. Nah, kita nanti lihat ke depannya apakah akar-akar kecil yang ada di dalam juga mau besar. Nanti akan saya ring sekian, saya timbun media, mungkin di tengahnya akan saya kasih kokopit atau media yang bagus ya, kokopit campur pasir malang ataupun bisa dicampur juga pasir ladu kali. Untuk jenis waru tentunya sangat cepat ya perkembangannya, tergantung kita melakukan treatment perawatan, pemupukan dan pencegahan hama di atas. Dan ini untuk pengikat yang di atas pertama tadi saya lepas, tidak saya kembalikan lagi. Kenapa? Karena pengikatnya sudah mengganggu akar ya, sudah luka bekas talinya terlihat, saya potong biar tidak mengganggu asupan nutrisi. Ini cuman saya ikat di bawah sama di sini tadi penggeseran akar. Nah, untuk nanti ke depan agar posisi ini tetap seperti ini, saya kasih pemancang. Ini tadi saya tancapkan dalam banget, kemudian saya ikat kuat, bertujuan agar pola akar ini nanti tidak berubah ya. Kalau kita tidak kasih pemancang, biasanya se ekstrim apapun dengan pertumbuhan yang subur, dia akan mengangkat ke atas ya, akan merubah pola dasar daripada akar. Oke, ini tadi sedikit ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita tetap sama-sama belajar, dan tanpa praktek di lahan kita mencoba, kita tidak akan tahu hasilnya ya, walaupun secara teori. Kita harus berani coba. Nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai ini jenis waru Taiwan ya, akan selalu saya update untuk teman-teman. Mohon maaf, ini kemarin pas 3 bulan yang lalu saya lakukan uji coba, saya belum update untuk videonya karena saya baru mencoba. Kalau sudah tahu begini, kemarin saya ambil ya untuk videonya pas pembongkaran akar sejak dini masih sekian-sekian, saya tekuk. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini sedikit memberi motivasi, semangat untuk teman-teman semua. Apapun caranya, ide kreatif teman-teman kita bebas ya. Yang penting kita berkarya, semangat berbudidaya dan terus berbagi. Tidak lupa juga kita terus sharing, belajar dari teman-teman yang lebih senior. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.